Oke, eh, ini sudah terlihat semua ya teman-teman. Kemarin Pak Yohanes Gunawan sempat bahas tentang XAU ya. Kita akan review 4 pair yang kemarin sudah dibahas oleh Pak Yohanes Gunawan. Kemarin Pak Yohanes Gunawan mereview XAU, GU, GJ, sama EU. Ya, kemarin untuk XAU sendiri, Pak Yohanes Gunawan itu mencoba membuat prediksi bahwa dia akan mencoba retest lagi ke area sini, dan dia antara lanjut ke atas, retest area sini dan lanjut ke atas, atau dia akan nge-break ke bawah ya. Nah, posisinya dengan kondisi saat ini kita masih lihat dia masih ada di area sideway yang cukup panjang juga dari minggu-minggu kemarin ya. Kita akan lihat, kalau dilihat dari stokastiknya sendiri, dia potensi dia akan coba nge-retest lagi ke area yang area support yang cukup kuat juga di sini ya. Kalau dia coba break ke bawah, dia akan lanjut ke bawah ya. Tapi kalau dia tidak break, dia akan lanjut ke atas ya, untuk cobain area resisten yang di atas sini. Jadi kita akan tunggu dulu. Kalau misalnya di sini tidak break, kita bisa spekulasi untuk ambil buy ya. Dan kalau break ya, kita tinggal tunggu retrace-nya, baru kita ambil sell ya teman-teman ya. Kedua, kita akan mulai ke GBP USD. Nah, GBP USD kemarin Pak Yohanes sempat bahas untuk H4-nya sendiri itu kita di sideway yang cukup besar ya di sini ya. Kita lihat di area sideway yang cukup besar. Nah, kemarin Pak Yohanes sempat bilang bahwa kita akan tunggu di daerah sini apakah reject atau tidak. Ternyata dia reject di area sini, dengan otomatis dia akan nge-retest lagi ke area yang di sini. Kemarin Pak Yohanes sampaikan dan itu terjadi ya. Dan sekarang kita akan tunggu di time frame H4 ini, apakah dia melanjutkan lagi turun, nge-retest ke area sini dan coba lagi nge-break, atau seperti apa. Kalau dia dari stokastiknya sendiri, itu kita lihat di sini udah mulai dead cross ya teman-teman ya. Jadi kalau saya bisa sarankan, kita tunggu area break di area sini ya. Kita coba turun time frame di A1 ya teman-teman. Kita coba tunggu area break di area sini ya. Kalau dia nge-break, kita bisa coba ambil sell di daerah sini untuk ambil sampai support yang sini, support yang bawah. Karena ini area support yang cukup kuat juga ya teman-teman ya. Kalau dia nge-break lagi, berarti dia akan lanjut penurunannya sampai ke area bawah lagi ya. Jadi sesuai ya teman-teman dari XAU sama GBP USD, sesuai prediksi Pak Yohanes Gunawan ya. Untuk GBP USD dia membuat double bottom dan dia coba nge-retest ke area support become resistant yang sebelumnya ya. Oke, yang ketiga kita akan bahas tentang GBP JPY. Oke, GBP JPY kemarin Pak Yohanes sempat sampaikan bahwa ketika candle ini jadi ya, dia memprediksi bahwa harga turun ke bawah ya, baru dia akan mencoba lagi ke area sini ya. Tetapi ketika di sini dia ternyata dia bikin higher trough ataupun higher low ya, dibanding low sebelumnya ya. Ternyata dia nggak bisa sampai ke bawah dan lanjut lagi ke atas ya. Dan hari ini ada potensi dia akan balik lagi ke atas ya, untuk melanjutkan major trend-nya, dan dia bisa ada potensi ke bawah lagi ya teman-teman ya. Kita akan lihat hari ini. Kalau saya lihat di time frame H1-nya, kalau dilihat di time frame H1-nya, saya bisa lihat area yang cukup kuat juga
ya, di area sini, ya. Jadi kalaupun nanti teman-teman mau ngambil buy, ya saya akan memberikan bahwa ini tunggu nge-break area sini dan retest, dan kita coba buy sampai area sini, ya teman-teman ya. Kalau misalnya dia tidak break, dia akan lanjutkan lagi penurunan ke area support bawah sini, ya. Jadi dua tadi GU sama GJ kita bisa tungguin juga ya, antara break atau tidak di area yang cukup kuat di sini, ya. Yang terakhir, pair Euro USD yang kemarin Pak Yohanes bahas. Nah, ini kita lihat di time frame H4-nya. Pak Yohanes sampaikan bahwa dia kemarin bakal nge-retest ke area sini dan sesuai ya. Ternyata dia naik lagi sampai ke area yang resisten bagian sini. Ya, dia nggak sampai di resisten yang atas sini ternyata ya. Jadi kita akan tunggu area sideway ini. Saya sih belum bisa ngambil keputusan bagaimananya. Cuma kita akan tunggu di dua area ini. Kalau dia coba nge-break, ya nge-break di area sini, saya akan ambil sell sampai area sini. Ya, jadi area ini harus di-break dulu kalau teman-teman mau ngambil sell ya. Karena ini area yang cukup kuat juga ya teman-teman ya. Jadi harus dilihat juga kalau dia belum nge-break, dia bakal di sideway di area bagian sini ya. Jadi 4 pair ini yang kemarin Pak Yohanes sempat bahas dan prediksinya semua sesuai ya teman-teman ya. Nanti kita akan masuk ke analisa buat hari ini ya teman-teman ya. Sekarang saya dibantu oleh teman saya dari Pintar Forex. Ya, Pintar Forex ini salah satu website untuk bagian edukasi juga. Nah, boleh saya serahkan waktu dan tempat, dipersilakan untuk Pintar Forex bisa analisa untuk live forecast hari ini. Untuk Pak Eka dipersilakan. Oke, baik, makasih. Suara saya cukup kedengaran dari Twitter. Terdengar Pak. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Eka, salah satu dari anggota daripada pintarforex.com yang saat ini memang kita bergerak dan fokus di komunitas trading dan edukasi. Hari ini saya mau coba bagikan beberapa analisis yang boleh dibilang mungkin sejalan dengan Pak Yohanes punya ya. Saya coba share screen saya sekarang. Oke. Nah, saya coba bagikan 2 analisa dan 1 analisa untuk jangka panjang. Jadi ada 2 analisa untuk jangka menengah, kurang lebih menggunakan time frame 1 jam, dan 1 analisis yang sifatnya ini cukup eye catching untuk saat ini kita coba ya. Oke, kita coba dari saya matiin dulu pound sterling USD, GBP USD. Kalau kita perhatikan teman-teman sekalian, GBP USD saat ini di time frame 1 jam itu sebetulnya sudah membentuk sebuah pola yang disebut dengan double bottom, di mana secara tren dia sudah kuat, sudah terbentuk 2 puncak 2 lembah, kemudian memiliki 2 bottom yang sama. Bottomnya adalah di level ini. Bottomnya ada di level 1.3664. Nah, kondisinya saat ini kalau kita bicara dari pola tersebut, pola double bottom ini memiliki target 100% daripada baseline menuju bottomnya. Ini saya tandai dengan menggunakan Fibonacci retracement ya. Nah, level 100 adalah baseline dan level 0 adalah bottomnya. Kalau kita geser ke sini, yang karena 100% dari target 100% daripada double bottom adalah 100% baseline terhadap bottomnya, maka di sini terlihat bahwa double bottom tersebut boleh dibilang baru mencoba atau mendekati
target di angka 38 sampai dengan 50%, yang artinya masih ada peluang untuk naik ya. Dimana saat ini juga kalau kita bicara support, saat ini juga level support untuk pound sterling saat ini ada di level ini kan, di level 1.3726 ya, kurang lebih di area sana lah, di area support ini. Maka ada strategi yang bisa kita lakukan dari dua analisa ini. Yang pertama, karena kita sudah tahu supportnya, dan kita juga sudah tahu targetnya kurang lebih di sini ya. Strategi yang pertama yang kita bisa lakukan adalah strategi yang bisa dibilang konservatif, dimana kalau seandainya kondisi saat ini harga bergerak di 1.3732, selama level support di level 1.3726 atau sekitar level support di 1.3720 tidak ditembus oleh pergerakan harga, maka pergerakan kemungkinan besar akan naik ke atas ke level 1.3818. Dimana kalau kita bicara risk to reward ratio, kalau kita jika pergerakan harga turun dari level 1.3730 sampai 1.3720 atau 1.3715 saja di kondisi sekarang, artinya teman-teman sekalian rugi 15 pips. Sedangkan potensi keuntungan kalau kita bicara dari level ini sampai dengan sini itu kurang lebih sekitar 90 pips, yang artinya ada risk to reward 1:6 di sana. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua, perhatikan level support di level 1.3726. Kalau seandainya break di level ini, maka pergerakan harga kemungkinan menuju area support atau bottom dari pola double bottom tersebut dan menyatakan bahwa pola double bottom ini fail di level 1.3670. Nah, strateginya bagaimana? Strateginya adalah kalau seandainya harga bergerak turun, kemudian menembus level 1.3726 ini, maka teman-teman persiapan untuk melakukan sell. Stop loss-nya di area 3740 atau 3730, targetnya adalah 1.3668. Balik lagi, kita bicara risk to reward ratio-nya itu sekitar 1:6. Itu untuk pound sterling. Kemudian untuk pound sterling Swiss franc, ada hal yang menarik kenapa saya mengangkat cross rate sekarang. Kalau kita perhatikan di time frame 1 jam, Swiss franc ini ada potensi terbentuknya symmetrical triangle. Ditandai dengan di sini kita bisa tarik garis seperti ini, kemudian di sini kita tarik garis seperti ini. Symmetrical triangle ini juga bisa menjadi sebuah pinen, di mana karena kebetulan tiangnya panjang-panjang nih. Nah, kalau teman-teman masih ingat, mungkin sudah pernah juga diajarin sama Pak Yohanes. Pola symmetrical ini merupakan pola continuation, yang artinya pola yang melanjutkan ya, continuation, pola berkelanjutan, di mana titik konfirmasi dari pola symmetrical triangle ini itu ada di level lower line-nya, kurang lebih di area sini. Saya kasih tanda ya, di area sini nih, kurang lebih lah. Nah, kurang lebih di area 1.2670-an, 1.2627. Nah, bagi teman-teman yang mau mencoba strategi antisipatif, sebetulnya saran saya, karena kita bicara posisi dari symmetrical triangle ini di sebuah downtrend, dan dimana kadang kita secara, apalagi trader-trader yang masih pemula, kebanyakan kita gak tahu kan, kalau misalkan harga ke atas kecenderungannya kita pengen yang nge-sell, kalau harganya ke bawah kecenderungannya pengen nge-buy. Nah, untuk itu saran saya, jika teman-teman tidak berani melakukan entry posisi sell setelah
lower line-nya tembus atau pecah di level 1.2627, maka sebetulnya kita bisa akalin strateginya dengan melakukan entry posisi sell after base atau apex, titik apex di symmetrical ini di 1.2642 pecah. Atau ini yang strateginya konservatif ya. Kita bicara dua strategi yang berbeda. Pertama, teman-teman bisa melakukan sell di sini setelah lower line daripada potential symmetrical triangle ini tembus. Target yang pertama adalah 1.2642 yang merupakan juga level bottomnya atau apexnya. Atau target selanjutnya adalah target daripada symmetrical triangle-nya sendiri, kurang lebih adalah setinggi apex daripada pola symmetrical triangle-nya. Saya coba ukur ya. Kalau di sini apexnya kurang lebih, maka target yang muncul pasca penembusan, anggaplah tembusnya di sini, itu targetnya ada di level ini. Ada di level 1.2577. Jadi incoming mail. Jadi saya ulang, pound sterling Swiss franc di time frame 1 jam berpotensi membuat pola yang namanya symmetrical triangle. Confirmation entry daripada pola tersebut ada di level sini, ada di level 1.2679 atau 2670-an. Targetnya adalah 1.2642 sampai dengan 1.2677. Stop lossnya di mana? Stop lossnya adalah pada saat pergerakan harga menembus upper triangle-nya. Jadi kalau tadi kita confirmation point-nya di sini, maka stop loss-nya harus di atas ini, upper triangle-nya. Dan kalau seandainya ini terjadi, pergerakan harga menembus upper triangle-nya, maka pergerakan harga kemungkinan akan bergerak naik atau istilahnya retrace sampai ke level potensialnya, sampai ke level ini, sampai ke level 1.2817. Jadi sekali lagi saya ulang untuk pound sterling Swiss franc, potensial symmetrical triangle terbentuk di time frame 1 jam. Confirmation level untuk pola ini berada di level 1.2670. Targetnya adalah 1.2642 sampai dengan 1.2577. Tapi jika pergerakan harga menembus level 1.2710 kurang lebih lah ya segituan, maka symmetrical triangle dianggap fail dan harga kemungkinan akan berbalik ke arah ke 1.2804. Jadi teman-teman bisa bijaksana lah. Kalau misalkan mau sell di sini, targetnya di sini sampai dengan di sini, maka stop lossnya harus di atas upper triangle. Atau sebaliknya, saya nggak percaya nih sama symmetrical triangle-nya, boleh. Ya sudah, saya akan menunggu confirmation ke atas. Sebaiknya tunggu upper triangle-nya pecah. Stop loss-nya di mana? Cukup stop loss-nya di bawah lower triangle. Itu analisis yang kedua di time frame 1 jam GBP pound sterling. Satu lagi yang menarik adalah pergerakan emas, yang mungkin sekarang secara data yang saya punya 80% transaksi pasar sekarang banyak di emas ya. Nah, cuma ini emasnya jangka panjang. Kenapa saya menggunakan time frame 1 jam? Jika kita lihat di time frame 1 jam, pertama trennya untuk 1 jam sudah cenderung tren turun. Kenapa saya bilang tren turun? Karena syarat terjadinya sebuah tren adalah adanya 2 kali puncak dan 2 kali lembah. Ini puncak pertama, ini puncak kedua, ini lembah pertama, ini lembah kedua. Artinya ini sudah bisa kita katakan tren. Perkara nanti trennya minor atau major urusan belakangan. Jadi trennya sudah kebentuk. Di time frame daily XAU USD
itu mirip dengan time frame 1 jam pound sterling USD, di mana terbentuk dua titik lower yang kurang lebih sama kedalamannya. Maka boleh dikatakan di pergerakan harga emas time frame daily berpotensi membentuk sebuah pola yang kita kenal dengan istilah pola double bottom. Baseline daripada pola double bottom tersebut ada di level 1755.99 atau kurang lebih di sekitar 1.756 dolar lah ya harga emas. Ketika harga tersebut pecah, maka pergerakan harga kemungkinan besar akan bergerak menuju level resisten selanjutnya di kisaran garis kisarannya adalah ini di kisaran 1804 sampai dengan 1835. Ingat ini time frame daily, otomatis pembuktiannya butuh waktu berminggu-minggu ya, mungkin paling cepat 1 minggu. Tapi ini forecast jangka panjang. Jadi pergerakan emas itu berpotensi bergerak ke level 1800 lagi atau 1835 karena ada potensial double bottom di time frame daily emas XAU atau XAU USD. Confirmation point-nya ada di level 1.755.99. Namun saya ingatkan buat teman-teman yang mau trading emas, karena kita bicara time frame daily, otomatis confirmation point-nya atau confirmation candle-nya itu harus di time frame daily lagi. Jangan sampai karena kita pengennya trading, ada potensi nih di XAU USD time frame daily, tapi kita mau cepat-cepat entry buy sehingga ambil confirmation candle di time frame 1 atau 4 jam. Itu totally salah. Jadi kalau seandainya kita mau menggunakan analisis di time frame daily, maka confirmation point-nya atau confirmation candle-nya harus di daily. Jadi kalau seandainya nanti ada candle yang sudah menembus level 1755.99 atau sekitar 1756, baru teman-teman boleh entry. Sekali lagi, daily confirmation, bukan di time frame 4 ataupun 1 jam. Nah, analisis ini juga sejalan kalau kita bicara tren ya. Kalau kita bicara tren, analisis ini juga sejalan dengan pergerakan tren yang terbentuk. Saya kasih contoh. Garis kuning ini adalah sebuah garis tren daripada yang Fibonacci yang terbentuk. Kalau kita lihat pada saat gelombang pertama dari tren, jangan wave, takut salah tafsir. Gelombang pertama dari tren yang terbentuk saat ini itu sudah turun, kemudian retest 38,2%. Dari level 38,2%, kita lihat lebar dari pergerakannya. Lebar pergerakan wave kedua itu kurang lebih sudah hampir 98 sampai dengan 97-98% daripada pergerakan wave yang terbentuk lebarnya. Artinya kalau kita perhatikan lebih detail, potensial double bottom ini yang terbentuk ini, target daripada double bottomnya pun sebetulnya sesuai dengan target reversal yang mungkin terjadi dalam kondisi normal tanpa adanya pola double bottom. Ini alasan kenapa saya katakan bahwa emas lagi menarik untuk kita bahas. Ada dua buah analisis yang saling mendukung. Yang pertama, ada potensial double bottom dengan target retrace ke area sama 1830-an, 1835, 1838, dan target pertamanya adalah di 1804, 1805. Hal itu juga didukung oleh teori wave, di mana wave gelombang pertama dari tren dan gelombang kedua dari tren kurang lebih sudah mendekati 100%.
kurang lebih itu sih yang bisa saya bagikan saat ini. Bagi teman-teman nanti seandainya memang membutuhkan banyak analisis ataupun banyak pembelajaran tentang trading, sebetulnya kita saat ini sedang mengupgrade website kita, di mana ke depan website kita menjadi sebuah, boleh dibilang, portal edukasi yang cita-citanya adalah terlengkap untuk baik analisis maupun edukasi di Indonesia. Karena saat ini setahu saya, selama kurang lebih 12 tahun saya menggeluti industri ini, perpustakaan tentang analisis ataupun pembelajaran tentang forex itu tidak ada yang detail, lengkap, dan berbasis bahasa Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan saat ini buat teman-teman. Balik lagi, kalau misalkan teman-teman mau coba belajar, boleh coba-coba buka di pintarforex.com. Makasih banyak teman-teman dari Kuadran Trader yang udah ngasih kesempatan buat kita ngobrol dan membahas analisis pasar hari ini. Makasih. Saya kembalikan ke host ke Kuadran. Oke, kita tanya-tanya. Mumpung Pak Eka boleh share screen-nya dimatikan. Oke, kebetulan ada Pintar Forex nih, kita nggak menyanyiin nih. Kita ada webinar untuk hari Kamis ya, yang cukup menarik untuk kita bahas tentang psikologi trading nih Pak Eka, tentang barang Pintar Forex. Ya, jadi teman-teman boleh daftar ya di pintarforex.com/qtrader untuk hari Kamis ini jam 19 malam, jam 19 sampai selesai. Nanti yang pembicaranya Pak Yohanes Gunawan, lulusan dari CIT, bersama dengan Pak Eka sendiri ya, betul ya Pak Eka ya? Betul. Oke, ya. Jadi kalau teman-teman mau join, silahkan daftar. Kalaupun mau by WA, silahkan boleh WA ke nomor yang sudah ditera di sini ya, teman-teman ya. Oke, itu aja buat teman-teman yang sudah join. Terima kasih. Kalau channel ini berguna, silahkan follow untuk komen juga di channel Kuadran Trader maupun di Pintar Forex ya. Silakan teman-teman juga kalau mau cari pembelajaran boleh langsung ke www.pintarforex.com, betul ya Pak Eka ya? Ya, betul. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih buat waktunya. Besok kita akan live forecast lagi. Sampai ketemu besok. Selamat pagi.